You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali malam hari ini kami bersekutu bersama memuji memuliakan nama-Mu, merayakan kebangkitan-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Senang boleh bertemu kembali dengan keluarga besar, mahasiswa, dosen dari kampus Unip di tempat ini. Malam hari ini tema yang diberikan kepada kita adalah without a doubt, tanpa keraguan ya. Saya siapkan satu slide untuk kita sama-sama akan mengikuti belajar akan tema ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai terlebih dahulu dengan mengucapkan bagi kita Selamat Paskah ya. Selamat Paskah. Ayo bilang dulu sama sebelah kiri kanannya, Selamat Paskah ya. Saudara, menarik begini ya. Kalau Selamat Natal itu sampai Januari ketemu masih ngomong Selamat Natal ya. Padahal Natalnya bulan Desember. Tapi kalau bilang Selamat Paskah, pas cuma hari Paskahnya, biasanya begitu ya. Padahal kalau saudara pelajari di dalam sejarah gereja, sebenarnya perayaan yang lebih tua adalah perayaan Paskah. Ya, perayaan Paskah itu dirayakan sejak awal. Kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Itu merayakan Paskah, saudara. Gereja baru merayakan Natal pada tahun 313 Masehi. Tapi memang sekarang Natal kayaknya jauh lebih meriah begitu ya. Karena ya diskonnya ada di bulan itu ya. Ini sih pas ada diskon juga karena mau lebaran saudara ya sekalian ya. Oke. Apakah saya bisa lihat slide saya di depan? Akan sulit buat saya karena saya nggak kelihatan slide saya saudara. Ya ini. Sejarah mencatat akan hal seperti ini. Mengapa saudara? Karena kalau kita perhatikan, semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Saya mengutip kalimat pendeta Stephen Tong, dia berkata demikian saudara. Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Dan ini membuat kekristenan berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar. Tapi ingat, kuburannya masih berisi. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikut-pengikutnya hidup di dalam kekosongan. Sementara itu, kalau kita perhatikan, Yesus telah bangkit, kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Saudara, merayakan Paskah bukan sekadar ritual, tetapi kita merayakan kehidupan yang Yesus bawa bagi kita. Tetapi waktu melihat tema ini,
Mengapa masih seringkali ada keraguan? Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Bacaannya cukup panjang, kita akan baca sama-sama, tapi saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Perhatikan waktu penulis Injil Matius mencatat ayat-ayat ini. Dia tidak hanya sekadar mencatat sejarah, tetapi saya pilih teks ini karena Matius nampaknya ingin menjawab keraguan tentang kebangkitan Yesus. Ya, coba tempatkan diri kita. Kalau kita orang yang skeptis, ragu, Yesus nggak bangkit itu mah cuman tipuan saja. Maka perhatikan bagaimana Matius mencatatnya. Oke? Mari kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 1, lalu Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian membaca ayat 2. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-20, ya. Saya sudah tulis ayatnya di depan. Kalau mau ikuti di HP silahkan. Semoga pointernya berjalan baik, ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan menatap dan dengan sukacita yang besar, dan kembali percepatan untuk mengungkapkannya kepada Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
catatan yang kita baru baca adalah catatan penginjil Matius tentang kebangkitan Yesus dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi kalau kita perhatikan, sekali lagi saya katakan, Matius nampaknya tidak hanya mencatat sejarah, tetapi dia juga ingin memberikan keyakinan terhadap orang-orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan. Apakah Anda pernah meragukan sesuatu dalam hidupmu? Ya, namanya juga perjalanan hidup yang tidak mudah begitu ya. Apakah Anda pernah meragukan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit ternyata tidak langsung serta-merta disambut oleh para murid dengan sebuah keyakinan. Ayat yang kita baca tadi menulis, ayat 20 pasal 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di dalam bahasa Inggris, when they saw him, they worship him, but some doubted. Kalau ingat ragu, ingat siapa? Murid Yesus yang peragu. Langsung ya, Thomas. Tapi itulah sedihnya ya. Emangnya Thomas ragu terus? Akhirnya kan Thomas percaya ya. Tapi kenapa kau cuma ingat Thomas sang peragu? Kau mau diingat sebagai orang yang ragu saja? Karena akhirnya Thomas mengaku ya. Bagi saya yang menarik adalah ini. Tuhan Yesus memberikan ruang untuk keraguan. Tentu Tuhan tidak suka orang yang ragu, tetapi dia menjumpai orang yang ragu. Bagi saya ini satu hal yang menarik. Yesus berkenan menjumpai Thomas dalam keraguannya. Mungkin kalau ketemu waktu itu, Tom, sini Tom, taruh tanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan hidup rohani saudara. Apakah saudara adalah orang-orang yang begitu yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah dalam perjalanan hidupmu juga ada saat-saatnya kau meragukan Tuhan? Tetapi saya hanya ingin ingatkan melalui firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menjumpai kita di dalam keraguan kita dan menjawabnya. Itulah yang sama-sama juga kita akan lihat di dalam bicara soal kebangkitan Yesus ya. Kita akan lihat kebangkitan Yesus, bagaimana penulis Injil Matius menjawab keraguan. Saudara, ada beberapa orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Dan itu bukan baru sekarang. Sejak zamannya Matius tulis Injil, ada yang meragukan kebangkitan Yesus. Karena itu ada 3 hal yang saya mau share buat kita malam hari ini. Kita bawa pulang dalam perayaan Paskah kita. Yang pertama, Matius mau menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta historis. Ini bukan karangan, ini bukan buatan. Yesus yang bangkit, kuburnya kosong, itu fakta yang historis. Memangnya ada yang gak percaya Yesus bangkit? Ada, dari zaman dulu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya gak terlalu biasa pakai mimbar tinggi ya. Saudara, perhatikan. Biasanya barang kalau asli, ada aja kawinnya ya. Ayo yang kau bawa kawin ya. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, ada kira-kira 3 teori yang menolak tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, ada yang bilang begini ya, coba lihat. Yesus tidak mati, cuma pingsan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, waktu saya pelajari ini orang gila kali ya. Udah disalib itu tuh gak enak saudara. Disalib itu pasti mati. Bahkan ingat, prajurit Romawi ngecek kematian Yesus, ditusuk lambungnya, dan kemudian Alkitab mencatat keluarlah air dan darah. Secara kedokteran, kalau kalian masih kedokteran mungkin bisa paham ya. Kalau keluarnya, kalau masih hidup tuh
keluarnya cuma air. Cuma darah. Karena nyatu, kalau sudah keluar air dan darah itu sudah gagal hati, itu berarti sudah mati. Jangan dicoba ya. Teman lagi tidur mati atau enggak ya. Jangan aneh-aneh ya. Sayangnya kemana? Hukuman penyaliban akhirnya mati, tidak pingsan. Ada satu guru sekolah minggu ngajar ya, menarik juga, dia ngajar sama anak-anak, dia bilang, adik-adik, mengapa Yesus bangkit? Ada yang jawab, wah karena dia Allah, karena dia Tuhan. Kalau ada satu anak sekolah minggu dengan lugu, kenapa Yesus bangkit? Dia angkat tangan. Yesus bangkit karena dia mati. Benar juga ya. Yesus bangkit karena dia sungguh-sungguh mati. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mati, dia tidak pernah bangkit, betul? Kalau dia tidak bangkit, dia cuma pingsan. Kalau dia nggak mati, dia cuma pingsan. Hari ini kita nggak merayakan kebangkitan Yesus. Kita sedang berkumpul merayakan kesiuman Yesus. Selamat hari kesiuman. Ya. Oh no, Alkitab berkata dia sungguh-sungguh mati. Kalau kalian baca minggu lalu, soalnya saya banyak khotbah tentang kematian ya. Itu yang saya pakai teks Matius 27. Hari ini Matius 28 ya. Ya abang tidak bisa ulangi lagi, nanti panjang khotbah kita ya. Tapi kalau kalian baca Matius 27, itu tuh Yesus tuh mati. Oke? Lalu yang kedua, ini teori itu aneh-aneh ya. Perempuan datang ke kubur yang salah. Maaf, perempuan katanya kadang-kadang GPS-nya nggak nyala ya. Iya kan? Nggak bisa kok baca peta gitu ya. Nyasar. Itu dari dulu ternyata ya. Makanya ada yang bikin teori ini. Perempuan ini datang ke kubur yang salah, pantasan kuburnya kosong. Jadi kuburnya kosong. Tapi teman-teman, nah ini yang abang ingin kita kritisi ya. Perhatikan cara penginjil Matius mencatat soal kebangkitan. Matius itu cukup detail mencatat nama perempuan. Ya coba lihat ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah, dia tulis namanya. Ini kira-kira begini. Kalau kamu nggak percaya, cek langsung sama Maria. Kira-kira gitu. Kita kalau baca kan cuma cerita, bukan cuma cerita. Dia kasih namanya, ada namanya. Bukan si perempuan, tidak. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Waktu itu nama ngetopnya Maria ya. Nama orang Batak itu Uli, semua Uli. Ada kadang-kadang gitu ya, Butet semua ya. Nah, waktu itu nama kerennya semua banyak Maria. Dan perhatikan Maria ini kenapa disebut? Karena sebelumnya dicatat. Coba lihat, ini pasal 27-nya ya. Kalau kalian, ya sekarang jarang orang bawa Alkitab cetak ya. Kita nggak tahu bahwa ternyata 27 sama 28 nyambung ya. Nah, kalau kalian lihat di atasnya, perhatikan di ayat 27, pasal 27 ayat 55, dan ada di situ. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Itu lagi disebut di pasal 28 kan? Bayangkan cuma beda satu ayat disebut lagi namanya. Beda satu perikop ya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Perhatikan ayat 2 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Ingat ya, Yusuf pinjemin kuburnya, mengapaninya dengan kain lenan putih bersih, lalu membarikannya dalam kubur yang baru, lalu yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Perhatikan ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi kalau dibilang di pasal 28, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur itu, ya nggak mungkin lah salah kubur. Sorry lah ya, dibilang GPS-mu nggak nyala pun nggak goblok-goblok kali kau kan. Masa sampai salah banget gitu. Itu dicatat. Jadi perhatikan cara Matius mencatat.
Coba lihat Injil Markus ya. Ini kalau kita banding-bandingkan menarik. Di Markus ditulis Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ini pasal 15 Markus. Pasal 16-nya ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kau masih ragu perempuan salah kubur? Tidak. Coba lihat kalimat malaikat. Malaikat kan bilang gini ya, engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Teman-teman, jangan lupa ya, pada waktu itu yang nama Yesus banyak ya. Jadi malaikat ngomong, kau cari Yesus. Kalau lihat di Injil lain, di Lukas bahkan dikatakan ini, kau mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Dia tidak ada di sini. Jadi malaikat pun memastikan perempuan datang ke kubur yang benar. Karena dikasih tahu, kau cari Yesus. Tapi dikasih tahu lagi, Yesus yang orang Nazaret. Karena nama Yesus banyak. Orang Nazaret. Yang matinya disalibkan. Bukan ketabrak onta mati. Kan ada juga kan di Palestina waktu itu ya. Ini yang kau cari. Enggak, dia enggak ada di sini. Dia sudah bangkit. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, Matius tidak sekadar mencatat. Dia mau menjawab keraguan orang-orang yang membaca Injilnya, yang ceritanya sampai hari itu bilang perempuan datang ke kubur yang salah. Pertama, Yesus pingsan. Kedua, wanita ke kubur yang salah. Ini yang ketiga nih. Para murid mencuri jenazah Yesus. Barulah kita tahu, oh pantas itu dicatat Matius. Kadang-kadang kita pikir kenapa ya tiba-tiba Matius di ayat 11 catat gitu ya. Ketika di tengah jalan beberapa dari mereka, perhatikan yang abang buat warna merah saja. Kita coba baca 1, 2 ya. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Ini agak memalukan. Bayangkan kalau kau prajurit Roma itu kan prajurit paling hebat zaman itu. Lalu kemudian, kenapa dicuri? Ketiduran aku. Badan keker berotot, bobo. Ya elah, cemen amat. Jadi sebenarnya ini politik uang bukan baru sekarang ya. Dari zaman itu bahkan dikasih uang. Jadi perhatikan, kenapa Matius khusus catat peristiwa ini? Saya pikir Injil lain tidak khusus mencatat ya. Matius mencatat dengan tujuan supaya apa? Perhatikan ayat 15. Kita baca 1, 2 ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Sekarangnya itu kapan? Waktu Matius mencatat Injilnya. Jadi karena sampai Matius catat Injilnya banyak yang bilang, mayatnya dicuri, maka Matius merasa penting tuliskan supaya kamu without a doubt. Oke? Nah, menarik ya. Kenapa kubur Yesus dijaga? Mungkin kita tanya lagi. Kok kubur Yesus dijaga? Penting amat sih Yesus ini ya. Kok sampai kuburnya dijaga? Perhatikan, Matius mencatat sebelumnya lagi ya. Coba teman-teman kalau kita lihat ya. Kenapa dicatat? Perhatikan ayat 62. Saya baca 62. Mohon Bapak Ibu teman-teman baca 63 ya. Hanya 63. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, Yesus sudah mati itu ya. Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Bagi saya ini unik ya. Siapa yang ingat Yesus bakal bangkit? Musuhnya ya. Mana murid-murid? Harusnya murid-murid yang datang di hari ketiga ya, di depan kubur. Kristus bangkit, soraklah. Murid pada ketakutan. Siapa yang ingat Yesus bilang dia mau bangkit? Imam-imam kepala. Nanti kalau dia bangkit beneran gimana? Maka baca ayat terakhir 1, 2 ya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu
Mereka memeterai kubur itu. Matius memberitakan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia kehidupan. Dia bangkit memberikan perubahan yang luar biasa. Maka ingatlah, kebangkitan itu fakta historis. Kalau sekarang ada yang bilang teori-teori itu, kau sudah punya jawabannya ya. Ayo kita baca Alkitab. Di situ sudah dinyatakan. Teori kuburnya salah. Lihat perempuannya. Teori katanya muridnya curi jenazah. Lihat ada catatannya. Teori cuma pingsan. Baca pasal 27. Kalau enggak, paling cuma pingsan. Oke, kau coba disalib ya, coba. Mau coba ya? Kau bilangnya cuma pingsan ya? Nah, aku bikin kau. Ayo. Nah, disitulah saya pikir iman kita berbeda ya. Tapi hal yang kedua yang abang ingin sharing buat kita malam hari ini. Apa itu? Nih, 1, 2 ya kita baca. Kebangkitan Yesus menegaskan. Saya baru ngerti juga beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang kita berpikir gini ya. Yesus mati, kalah. Lalu dia bangkit, menang. Kita pikir kayak pertandingan bola ya. Sintayong ya. Yesus mati, kalah. Lalu dia bangkit, menang. Ternyata nggak gitu cara lihatnya. Kita nggak bisa melihat seperti itu. Karena Yesusmu dan Yesusku ternyata tidak pernah kalah. Amin. Apa Anda percaya Yesus yang pernah kalah? Di mana Yesus mencapai kemenangannya? Ternyata di kayu salib. Memang ya sekarang kita kalau merayakan Jumat Agung itu kayak pesta kematian ya. Kita harus semua baju gitu ya. Udah kayak sedih kali hidup ini ya. Padahal di dalam kematian, di situ kemenangannya. Tahu dari mana? Coba, ini pendeta John Stott bilang gini. We are not to regard the cross as defeat, kekalahan, and the resurrection as victory. Dari mana lihatnya? Ada ayatnya teman-teman. Mari kita lihat sebentar. Di dalam Kolose pasal 2, kita baca saja mulai ayat 14 ya. 14-15, 1-2 ayat. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Jadi salib itu adalah lambang kemenangan, karena disitulah dilucuti semua yang adalah penguasa-penguasa dunia ini. Yesus menyatakan dia menang. Kalau kita perhatikan, nah ini lagi ya. Minggu lalu saya banyak merenungkan akan hal ini. Teman-teman ingat, kematian Yesus itu bukan kematian yang pasif. Kalau kita mati, kalau manusia kita biasa mati, itu kan kalau kita dibayangkan kematian itu diambil nyawa kita. Ya, nyawa kita diambil. Tapi Yesus bukan nyawanya diambil, dia menyerahkan nyawanya. Beda ya? Yesus matinya bukan diambil nyawanya, dia menyerahkan nyawanya. Semua penulis Injil mencatat Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak ada penulis Injil yang mengatakan dia mati. Sebenarnya dia menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena dialah sang hidup. Dia bukan diambil nyawanya, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Ini menunjukkan dia menang di salib. Jadi bagaimana lihatnya? Kalau dia menangnya di kayu salib, lalu kebangkitan itu apa? Pendeta John Stott bilang begini. The cross, jadi cara lihatnya, the cross was the victory won, and the resurrection, the victory endorsed, proclaimed, and demonstrated. Kita tidak menyembah Yesus yang pernah kalah, tapi dia Tuhan yang menang. Amin. Ayo bilang sebelahnya, Tuhanmu menang. Tuhan menang ya. Oke. Terakhir, ini yang ketiga. Ketika kita sudah mendapat keyakinan
Yesus yang bangkit mengutus kita untuk bersaksi bagi dunia. Teman-teman, di akhir Injil Matius, terkenal sekali ya, amanat agung. Kadang-kadang kita kalau dengar kata amanat ini karena bayangannya pasang bendera ya. Amanat pembina upacara, istilah di tempat. Amanat itu bukan saran. Sebenarnya nanti ada bahasa Indonesia di sini ya, nanti tolong dicek lagi ya. Bedakan antara amanah sama amanat. Amanat itu berarti perintah. Ini amanat agung. Pergilah. Jangan dulu ya, di sini dulu ya. Habis ini ya, pulang kalian ya. Jangan tinggal di sini bikin repot panitia. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, kita kalau dengar pesan terakhir, biasanya kita akan dengar baik-baik ya. Ini ada pesan terakhir, denger ya. Abang ada cerita ya. Ada katanya seorang kakek mau meninggal. Dia kumpulinlah semua anak-anaknya. Oh, cucu-cucuku, anak-anakku kumpul semua. Aku sudah gak lama lagi. Oh ya kek, apa yang kakek mau sampaikan? Oh, saya cuma mau sampaikan satu hal. Apa itu kek? Jagalah apa kek? Jagalah apa kek? Jagalah kebersihan kalau dia meninggal. Kita kalau dengar pesan terakhir langsung kita apa kek? Jagalah kebersihan. Gak lama lagi nenek nyusul. Menjelang nenek meninggal, kumpul semua. Anak-anak kumpul, cucu-cucu kumpul. Nenek mau kasih pesan terakhir. Aduh, apa lagi nih? Nenek cuma mau kasih satu pesan. Dan mengenai apanya? Mengenai tanah yang mana? Tanah yang di belakang rumah. Kenapa nih? Pokoknya jangan dijual. Kenapa nih? Jangan dijual. Kenapa nih? Itu bukan milik kita. Ya. Kalau dengar pesan terakhir, langsung semua begini. Yang Yesus sampaikan ini pesan terakhir. Karena ini penutup Injil Matius ya. Tapi ingat, ini bukan pesan dari Tuhan yang mati. Dia yang bangkit, dia yang menang, dia yang hidup. Makanya perhatikan ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus yang bangkit menerima kuasa di sorga dan di bumi menyatakan dia sungguh Allah. Di sorga di bumi dia punya kuasa. Kata kuasa dalam bahasa Inggris itu dua kata ya. Bisa dipakai kata power, bisa dipakai kata otoritas. Kira-kira yang dipakai di sini apa? Power atau authority? Segala kuasa. Kalau kau punya artikel bahasa Inggris cek ya. Ternyata yang dipakai bukan kata power, teman-teman. Dia pakai kata authority. Authority itu lebih dari power. Di dalam otoritas pasti ada power. Di dalam power belum tentu ada otoritas. Bedanya apa? Coba abang kasih contoh. Kalau kau lihat lampu lalu lintas nyala merah, itu power atau otoritas? Lampu nyala, merah. Itu power atau otoritas? Itu otoritas. Kalau power itu kan, berhenti kau. Nggak gitu kan? Bayangkan ya, begitu lampu itu nyala, langsung berhenti semua mobil itu ya. Bayangkan lampu merah itu kan nggak pakai power, tapi dia bisa menghentikan sekian ratus ton. Saya juga waktu jadi pendeta senang juga ya. Yang dari dulu saya tunggu-tunggu gitu ya. Tangan pendeta tuh otoritas kan. Berdiri kalian semua. Berapa kilo ini? Bayangkan ya, otoritas tangan ini ya. Besar pendeta. Ya. Saya dulu pengen gitu ya. Di dalam power belum tentu ada otoritas. Tapi di dalam otoritas ada power. Perhatikan kata yang dipakai. Segala otoritas di surga dan di bumi. Karena dia Yesus yang bangkit dan menang, dia mengutus kita. Pergi
jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menjadi satu panggilan bagi setiap kita. Perhatikan ayat 19. Karena itu. Karena yang mana? Sebelumnya kan? Jadi mesti dibacanya, segala otoritas telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Karena itu, pergilah. Kita tidak diutus oleh organisasi. Kita diutus dengan otoritas. Kalau engkau alami keyakinan Yesus yang bangkit, maka pergilah. Beritakan berita kebangkitannya. Yakinkan orang-orang yang ragu. Tolong mereka untuk melihat, berjumpa dengan Kristus yang bangkit, membawa perubahan hidup. Siapa peragu tadi murid Yesus? Thomas. Saya tutup dengan apa yang terjadi di dalam sejarah gereja kepada Thomas. Sejarah gereja mencatat Thomas akhirnya menjadi penginjil yang mengabarkan Injil di Persia, di Partia dan India, serta wilayah-wilayah sekitarnya. Di India dia mati martir. Ia mati dilembing imam-imam berhala dan dikuburkan oleh orang-orang percaya di Madras, di atas sebuah bukit yang disebut Bukit Rasul Thomas. Saya punya teman waktu studi teologi di Inggris, dia dari India, dari kota di mana dia bilang ada kuburan Santo Thomas di situ. Jadi orang India meyakini yang membawa kekristenan ke India, sang peragu tidak tinggal dalam keraguan. Perjumpaan dengan Yesus membawa dia pergi memberitakan kebangkitan Yesus. Thomas, murid yang awalnya penuh keraguan, mengalami transformasi menjadi pribadi yang penuh keyakinan setelah ketemu Yesus. Apakah Anda siap untuk transformasi seperti Thomas? Saat kita cari dan mengalami Tuhan, kita akan menemukan keyakinan yang melebihi keraguan kita. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membawa transformasi, membawa semangat baru, membawa kemenangan atas dosa. Melalui kebangkitan Yesus yang hidup kembali, dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Hai engkau yang berjumpa dengan Yesus malam ini, jadilah saksi dalam studimu. Saksikan Yesus yang bangkit lewat studimu. Saksikan Yesus yang bangkit lewat pergaulanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bekerja, saksikan Yesus yang bangkit dalam pekerjaanmu. Yang lagi romantis-romantis, saksikan Yesus yang bangkit dalam relasi pacaranmu. Bahkan sampai kamu berumah tangga, kiranya kita hadir jadi saksi kebangkitannya. Bukan lagi ragu, tapi yakin. Bukan lagi dalam dosa, tapi di dalam kebenaran. Saya tutup dengan slide ini ya. Paskah bukan sekadar perayaan, tapi Paskah adalah sebuah perubahan. Dari ragu menjadi yakin dan bahkan jadi saksi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami anak-anak-Mu yang merayakan kebangkitan-Mu, kami ditolong untuk memandang kepadamu yang bangkit, yang membawa perubahan bagi kehidupan kami, yang membawa pembaharuan bagi hidup kami. Kiranya sungguh Tuhan, kami mengalami Paskah, bukan sekadar merayakannya. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam berbagai keraguan, pergumulan hidup yang seringkali membuat kami melihat di mana Tuhan, bertanya di mana Tuhan. Tapi kembali hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan menjumpai kami di dalam keraguan kami, memulihkan kami, meneguhkan kami, bahkan mengutus kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu. Tolong kami
bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.